Bab binatang yang halal dan yang haram. Jadi kita sebagai umat muslim penting sekali setiap makanan atau minuman yang kita konsumsi, kemarin sudah dijelaskan, kita usahakan dari bahan-bahan yang halal atau dari hasil yang halal. Karena ada hadis yang menceritakan, meriwayatkan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging kita atau darah kita ya, yang tumbuhnya dari hasil yang haram atau dari benda yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk menyiksanya. Maka dari itu kita akan pelajari mana-mana yang halal. Ini diantaranya tiap-tiap binatang yang dianggap baik oleh orang-orang Arab, maka hukumnya adalah halal, kecuali binatang yang telah dinyatakan oleh syarak keharamannya. Dan tiap-tiap binatang yang dianggap jijik oleh orang-orang Arab, hukumnya adalah haram, kecuali yang telah dihalalkan oleh syarak. Binatang buas yang memiliki taring yang kuat yang dapat dibuat memangsa binatang lain, itu haram dimakan. Demikian juga burung-burung yang memiliki cakar yang kuat yang dapat mencederai. Kebiasaan orang-orang Arab dijadikan pertimbangan hukum halal dan haram suatu binatang disebabkan mereka adalah orang-orang yang pertama dibebani syariat. Di tengah mereka Nabi Muhammad SAW diutus, dan di tengah mereka pula kitab Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk. Mereka bertanya kepadamu, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kamu segala yang baik. Dalil diharamkan binatang yang bertaring dan burung yang mencakar adalah hadis Nabi SAW dari Abu Tha'labah Al-Khashi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang makan setiap hewan buas yang bertaring. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah melarang setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Nah, ini yang burung bercakar itu yang jelas adalah elang, elang, garuda, itu yang sifatnya dia ketika memangsa makanannya itu menggunakan cakarnya itu. Kemudian hewan-hewan yang dianggap jijik, contohnya kalau di tempat kita itu mungkin bekecot itu ya. Nah, bekecot itu kalau menurut sebagian kita itu kan nggak jijik kan, karena memang hari-hari profesinya mencari bekecot. Lah kalau menurut orang Arab itu dianggap jijik, maka dihukumi haram. Begitu juga misalkan apa itu entung itu ya, entung atau kepompong itu ya. Kalau itu haram juga, karena dianggap orang Arab adalah haram. Kemudian yang bertaring, contohnya singa, macan, serigala, nah itu. Kemudian banyaklah itu ya. Kucing juga itu kan punya taring dan punya cakar, maka itu dihukumi haram. Nah, untuk lebih jelasnya, jenengan nanti lebih luasnya bisa membeli terjemahan kitab namanya Hayatul Hayawan, kehidupan hewan. Itu termasuk bagus sebagai referensi mana-mana hewan-hewan yang halal menurut Madzhabul Arba'ah, menurut empat mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Lengkap itu Pak Haji, ya. Namanya kehidupan hewan, Hayatul Hayawan. Ya, itu nanti di situ dijelaskan hewan ini sifatnya begini-begini, menurut pendapat imam ini halal, ini haram, ini halal gitu. Itu madzhabul arba'ahnya ada situ, 4 mazhab diterangkan. Okay. Tapi kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i, ya ini anjing ini kan najis ya. Bahkan dihukumi haram atau dihukumi najis mughalladhah, najis yang berat. Nah, sebagian mazhab itu mengatakan tidak najis. Makanya kalau di India atau di Pakistan, mazhabnya sana kan Hanafi. Jadi kalau sana anjing banyak, orang itu habis nepuk-nepuk anjing terus masuk masjid itu biasa. Ya. Karena menurut pendapat mereka yang dihukumi najis itu adalah liurnya, bukan bulunya. Lah mazhab Syafi'i kok mengatakan najis semua, karena apa? Karena anjing mempunyai kebiasaan suka menjilat. Dan lidahnya kan panjang itu, Nah, itu bisa menjilat ke seluruh tubuh lah. Terus bagian kepala bagaimana? Biasanya
dijilat di tangannya atau kakinya terus diusap-usapkan di kepala. Maka menurut mazhab kita anjing dihukumi najis secara keseluruhan, bukan hanya sekedar air liurnya saja. Baik, memakan bangkai karena terpaksa. Nah ini mungkin akan terjadi di sebagian kalangan teman-teman yang masih bertugas ya, ketika di hutan atau sedang mengalami perang di mana begitu ya. Maka kata beliau, dan bagi orang yang terpaksa karena kelaparan boleh memakan bangkai yang diharamkan sekedar untuk menyelamatkan nyawanya. Lah ini beberapa yang lalu Pak Sabar pernah bertanya ya, gimana kalau kita memakan ular, meminum darahnya. Lah ini kalau seandainya sudah dalam keadaan darurat, nah ini boleh, tapi kadar ini saja untuk menyelamatkan nyawa, tidak sampai terlalu kenyang. Nah, kalau terlalu kenyang ini yang kelebihannya itu, nah ini dihukumi haram ini, gitu. Yeah. Orang yang terancam jiwanya karena kelaparan itu tidak hanya dibolehkan memakan bangkai, tetapi boleh pula memakan barang haram selain bangkai, asal sekedarnya saja demi keselamatan nyawa. Dalil hukum fikih seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Misalkan menyembelih hewan iki kanggo mbahe iki, nah ini nggak boleh. Biasanya orang kejawen kan gitu ya, pokoknya saya nyembelih kambing atau nyembelih ayam ini niatannya untuk demit yang itu atau jin yang ini, ya ini nggak boleh. Tetap niatannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ini kok ada hewan sebenarnya halal tapi disembelih untuk dewa ini, dewa itu, kalau orang Hindu ya, dewa Brahma, dewa macam-macam, Siwa dan lain sebagainya, maka ini langsung dihukumi haram itu bangkainya itu. Kemudian beliau mengatakan selain hewan yang disembelih atas nama selain Allah yang tercekik. Nah, yang tercekik yang sudah pernah saya terangkan pertemuan yang lalu itu, sebagian orang itu biar daging ayamnya itu terasa lezat, itu tidak disembelih. Nah, ini dicekik begini, kemudian nanti dibabati itu bulunya, kemudian baru digoreng atau dimasak. Nah, makanya dicekik ini, maka ini nggak boleh, ya. Atau yang dipukul, nah ini juga nggak boleh. Yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang kamu sempat menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, nah, seperti yang saya terangkan tadi, untuk dewa ini, dewa itu, nah, untuk demit sana, demit sini, ini juga tidak boleh. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kamu semua kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bangkai dan darah yang boleh dimakan. Ada dua bangkai binatang yang dihalalkan untuk kita, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kalau orang mancing dapat ikan hiu besar gitu, atau ikan paus ya, atau ikan apa sajalah yang besar, darahnya banyak, apakah perlu disembelih? Tidak perlu disembelih. Nah, karena walaupun dia itu berupa bangkai, karena dia dari makhluk yang namanya ikan dan belalang, ini bangkainya ini halal walaupun darahnya banyak ya. Jadi nanti kalau ingin mengolah ikan itu ya cukup dibersihkan darahnya saja. Nah, nanti semua dagingnya itu menjadi halal gitu. Nggih, monggo. Ikan itu bangkai ikan kan halal. Iya. Kalau kadang busuk. Ikan laut. Nggih. Ya kalau sampai busuk, kalau doyan makan ya nggak apa-apa. Nggih. Nggih. Contohnya ikan pindang ya. Pindang itu kan busuk kan, kemudian diasini, ya itu boleh. Ya.
Cuman yang tidak boleh ini kotorannya, Pak. Kadang itu ikan diasini masih ada kotorannya. Lah nanti ketika masak kotorannya dibuang dulu. Kecuali kalau ikannya gedenya itu sebagian mengatakan ini tidak lebih 4 jari. Nah, kalau ikan tongkol yang besar-besar itu ya kan lebih dari 4 jari kan, nah, maka ini harus dibuang kotorannya. Kalau ikan pindang yang segini atau hanya segini ikan teri itu, nah, maka itu boleh. Baik. Kemudian beliau mengatakan, dan ada 2 darah yang dihalalkan juga bagi kita, yaitu hati dan limpa. Nah ini boleh. Hati atau liver itu, nah, biasanya kita nyembelih ayam, yaitu ada hatinya. Itu kan darah sebenarnya, darah yang mengental itu, maka itu boleh. Atau kita nyembelih ayam, biasanya klebak-klebak gitu, kemudian suwiwinya atau sayapnya itu terjadi patah, akhirnya ada darah yang mengendap di situ. Nah ini juga tetap dihukumi halal. Yang diharamkan adalah damam masfuha, darah yang ketika disembelih jeres begini, itu yang mengalir, yang menetes, inilah yang dihukumi najis atau haram. Adapun darah yang masih mengental di dalam tubuh si hewan yang kita sembelih, baik itu kambing, sapi ataupun ayam, ayam-ayaman atau burung-burungan, maka ini dihukumi halal. Sering itu ya, atau bagian paha misalnya saking kencengnya ayam jago itu dipegang malah terus kelebak, itu akhirnya jadi patah. Lah ketika dibeteti itu dibersihkan, nah ada darah yang mengempal di situ, maka ini tetap dihukumi halal. Yang haram atau yang najis ketika menyembelih dan mengalir gitu. Dasar hukum fikih ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dihalalkan 2 bangkai binatang dan 2 darah untuk kita. 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun 2 darah yang halal itu adalah hati dan limpa. Dan mohon maaf, jangkrik itu tidak dikatakan belalang. Nah, jangkrik itu dikatakan hasyarat, hewan melata, seperti semut, seperti laron itu. Nah, kan ada orang Jawa botok laron. Nah, nah ini kita tinggalkan. Kalau sudah pernah terjadi ya kita tobatilah. Nah, karena laron ini termasuk dihukumi hasyarat sebenarnya, walaupun dia penerbangan, karena aslinya kan dari rayap itu. Nah ini nggak boleh. Monggo. Ini kaitannya binatang yang halal, kemudian contohnya ayam yang sudah mati. Nah, kemudian itu biasanya kalau orang punya peternak perikanan itu pakai dimakan kan itu. Dimakankan lele. Iya, perikanan. Kaitannya dengan lelenya itu hukumnya gimana? Lah itu nanti ada di dalam fikih namanya jalalah. Jalalah itu hewan yang mengkonsumsi benda yang najis. Contohnya lele, kadang kan kotoran dari toilet kan masuk situ kan. Lah ini nanti caranya, lele ini kita sterilkan dulu ya. Sekiranya kalau lele ini misalkan 3 hari kita beri makanan yang suci, dia sudah bersih dari kotoran manusia tadi yang dikonsumsi oleh lele. Nah, sehingga kalau digoreng pun dagingnya itu nggak bau kotoran manusia, nah maka ini sudah halal. Itu namanya jalalah. Jalalah bahasa Arabnya gitu aja. Jadi membuang kotoran atau bangkai tadi boleh. Cuman kan nanti Pak Barokah niku kolamnya kan dihukumi najis akhirnya, karena kan bangkai kan najis kan. Kalau airnya kurang dari 2 kolah itu kurang lebih 60 cm persegi. Nah 60 cm persegi itu kalau diisi air itu berapa liter gitu Nah itu nanti namanya 2 kolah. Tapi kalau kolamnya besar seperti apalah misalkan sampai bermeter-meter gitu, dimasuki bangkai atau bahkan dimasuki kotoran manusia, dan di situ tidak mengalami perubahan yang secara total, tidak merubah baunya, tidak merubah warnanya, maka itu tetap dihukumi suci. Cuman hewan yang mengkonsumsi bangkai tadi atau mengkonsumsi kotoran manusia, nah ini ketika ingin kita konsumsi atau kita makan, disterilkan dulu. Misalkan kita pisahkan, atau istilahnya disortir.
diletakkan di tempat yang air yang suci, kemudian dikasih pur, kasih apa, sekiranya 2 hari atau 3 hari dagingnya si lele tadi sudah tidak berbau kotoran manusia, baru kita konsumsi. Kalau yang membeli mungkin nggak tahu. Lah kalau yang membeli nggak tahu berarti tidak ada hukum, karena lele kan dohirnya adalah dihukumi suci. Kecuali kalau ketika digoreng lah kok ternyata baunya kotoran manusia. Nah ini ya kalau gitu kita tinggalkan. Makanya prosesnya seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu. Yang ada yang bertanya itu gini. Ya ini untuk membuang bangkainya ini, apa harus dibersihkan dulu? Maksudnya seperti tadi, bangkainya kemudian baru di. Nggak. Kalau bangkai silahkan. Bahkan kita punya ternak misalkan bebek ya. Bebek itu kan biasanya kalau diletakkan di bawahnya ayam ayam potong atau ayam petelur itu kan terus makan sisa pur-purnya itu. Bahkan itu kadang kotorannya ayam itu kan masih bau pur kan, akhirnya dimakan sama bebek. Lah bebek ini namanya jalalah kalau dalam bahasa Arab. Nanti kalau akan kita sembelih ya kita sterilkan dulu, dikasih katul, dikasih kangkung gitu, kasih nasi bekas, itu kan semua suci kan. Nah nanti baru kita sembelih ya sekiranya sudah tidak berbau tadilah, berbau kotoran tadi. Ini ada lagi tapi bukan bangkai, tapi kotoran ayam itu difermentasi ya, kemudian buat tepung lagi, kasihkan makan ayam lagi ini boleh. Lah itu tadi hewan yang mengkonsumsi benda yang najis, kalau akan kita konsumsi atau kita sembelih, disterilkan dulu, dikarantina 2 hari atau 3 hari, diberi makanan yang suci. Jadi longgar agama ini. Cuma ini caranya saja, kemarin itu kok katanya harus bangkainya itu disucikan dulu, ternyata dagingnya itu ikannya yang harus disucikan. Ikannya bukan dagingnya, bukan daging bangkai. Kalau ayam yang sudah bangkai walaupun dibersihkan ya dia tetap haram, kan sudah dihukumi bangkai gitu. Seperti di markas kita yang Manis Rejo dulu tuh kan begitu Nah itu anak-anak bikin kolam itu dikasih lele ya, nanti sepitengnya santri dan itu kan larinya ke kolam lele kan. Lelenya besar-besar itu. Berkah. Monggo. Berdasarkan mengatakan kita diberi makanan yang itu ada ayam. Apakah ini dihukumi haram atau tidak? Kalau kemarin sudah saya jawab, lebih hati-hatinya makanan itu kita terima, cuman kita bilang mohon maaf Pak, saya sedang puasa. Nah, kan kita menjaga hati dia juga kan. Diantar ke rumah-rumah. Nah, kalau diantar ke rumah-rumah, nah ini lebih hati-hatinya yang bangsanya ayam apa itu kita kasihkan kucing aja lah. Kita tidak mengatakan itu haram, tidak, tapi kita kan tidak tahu kan dia itu yang menyembelih siapa, kecuali kalau misalkan ini catering ada tulisannya catering orang Nasrani. Nah, kemarin sudah dibahas penyembelihannya orang Nasrani untuk orang Islam hukumnya adalah tidak halal. Nah, yang sekarang halal ya orang Islam yang menyembelih. Islam, kemudian yang kedua kan harus putus 2 uratnya, urat yang untuk jalur makanan dan jalur nafas. Jadi caranya seperti itu. Banyak hilah yang atau cara sekiranya kita tidak menyinggung orang lain, kita juga terselamatkan dari perkara yang syubhat. Syubhat ini kita tidak tahu kejelasannya, ini halal atau haram. Makanya para alim ulama itu kalau sedang safar atau bepergian, itu hati-hatinya kemana-mana itu bontot, atau bungkus makanan yang dimasak di rumahnya sendiri. Ya, karena itu tadi makanan yang sudah telanjur masuk ke dalam perut sehingga menjadi daging, maka ini api neraka lebih berat untuknya. Atau paling tidak makanan yang haram atau minuman itu menjadi hijab untuk kemakbulan doa kita. Gitu.
Ikan yang telah timbul ke permukaan air dan telah membusuk itu haram dimakan apabila telah diperkirakan dapat menimbulkan penyakit. Nah, ini pertanyaannya apa? Ini karena haramnya itu bukan karena bangkainya, tapi karena ada bahaya yang menyebabkan orang yang memakannya menjadi berpenyakit. Sehingga di dalam fikih itu dikatakan ad-dararu yuzalu, perkara yang membahayakan itu dihilangkan. Kita makan tanah boleh, tapi kan membahayakan untuk perut kita kan. Kita makan kerikil boleh, kerikil kan suci, nah, asalkan tidak kena kotoran tapi kan membahayakan. Nah sekarang diharamkannya karena membahayakan. Atau misalkan orang itu nggak punya tenaga dalam dia atraksi makan semprong itu, atau makan beling itu, kaca itu. Nah, kalau orang mungkin punya ilmu bagaimana makan kaca nggak masalah ya, untuk dia nggak haram. Tapi kalau untuk orang yang sekiranya membahayakan untuk pencernaan dia, ya dia dihukumi haram. Gitu. Nah ini sekilas pembahasan tentang makanan dan binatang-binatang yang dihalalkan atau diharamkan dalam agama. Mungkin ada yang ditanyakan, yang lain, monggo. Silakan. Jadi semua yang menjijikkan itu bisa menjadi haram. Iya, menjijikkan menurut orang Arab, bukan menurut orang Ajam. Kalau orang Ajam itu selain Arab. Ulat, kemudian entong itu cacing juga. Kayak tikus kan, kalau tikus kan dia bertaring toh. Bertaring dia termasuk. Cindil tikus juga kan orang biasanya kan langsung dimakan gitu Belut boleh, halal, belut halal. Kalau menurut keyakinan dia itu membahayakan sehingga terjadi overdosis dan lain sebagainya, maka menurut dia saja yang diharamkan. Misalkan orang itu kena diabetes kan, nah, kemudian kalau dia mengkonsumsi satu hari gula sekian sendok, maka untuk dia itu adalah haram. Tapi zatnya gula itu tidak boleh kita hukumi haram. Untuk dia saja. Makanya dalam makalah atau nasihatnya Imam Asy-Syafi'i, termasuk ilmu yang penting sekali kita pelajari adalah tentang kesehatan. Misalkan kita punya golongan darah apa gitu, itu kan nanti diterangkan sama Pak Dokter. Kalau golongan darah A cocoknya minuman yang ini yang itu, golongan darah B ini cocoknya makanan daging ini yang itu, kacang-kacangan yang ini yang itu. Sehingga kita lebih bisa menjaga lah ya, gitu. Makanya di dalam Al-Quran kan bagaimana? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalian wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah saya rizkikan kepada kalian. Nah, sebagian ulama menafsirkan yang baik itu adalah yang cocok dengan kesehatan kita gitu. Kemudian di dalam Al-Quran juga kan diterangkan kulu washrobu wala tusrifu. Kita mau makan 5 piring boleh-boleh saja, akan tapi larangan daripada Al-Quran, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam makan. Lah setelah diteliti ternyata apa? Sumber dari segala penyakit karena berlebih-lebihan di dalam makan gitu. Dikuatkan oleh hadisnya baginda Nabi, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnin. Tidak ada wadah yang buruk untuk diberi isi melebihi perut. Nah, kata baginda Nabi gitu. Tidak ada suatu wadah yang buruk untuk diberi isi oleh manusia kecuali perut. Makanya kata baginda Nabi bukan sumu tasihu, kalian berpuasalah maka kalian akan sehat. Nah, nasihatnya bagaimana di dalam mengatur makanan itu? Kalian makanlah sebelum lapar, kemudian berhentilah sebelum kenyang. Karena kalau orang itu makan sebelum lapar, akhirnya nggak terlalu rakus dia, nggak terlalu lahap, makannya santai.
ngunyahnya pun nggak cepet-cepet. Akhirnya apa? Ini tidak menyampaikan pencernaan yang ada di dalam perut. Nah, kemudian berhentilah sebelum kenyang, yaitu tadi supaya kita hanya sekedar untuk kuat dibuat ibadah, dibuat zikir, dibuat sholat, ya, tidak terlalu berlebihan. Nah, itulah di dalam agama itu memang ya sudah komplit seperti yang difirmankan tadi. Memang agama ini aku turunkan untuk kalian dan sudah aku sempurnakan untuk kalian, dan saya ridho Islam ini sebagai agama kalian. Wa raditu lakumul islama dinan. Ini menjelang puasa nanti tips-tips untuk berbuka itu kenyang dulu atau nanti setelah sholat? Kalau tips berbuka oleh baginda Nabi, pertama mulai dengan kurma, ya. Kalau tidak ada buah, kalau tidak ada lagi dengan air. Dan sangat kita hindari berbuka dengan yang namanya air dingin atau es. Bahkan itu tidak dalam keadaan puasa pun minum dingin dan minum es itu enggak baik. Kalau untuk perempuan melonggarkan segalanya, untuk laki-laki melemaskan segalanya. Oke, oke Pak. Oke. Tapi makanan dan minuman haram Iya. kita tiap tahun, apalagi puasa Lebaran itu terima parcel dari komandan. Iya. Kita tahu dan pasti itu komandan beberapa uang nggak jelas, juga banyak yang jelas sedikit, banyak Iya. yang jelasnya. Nah, kalau kita dikasih parcel, Iya. tahu rasanya, dan kita sedekahkan, misalkan kita nggak mau makan juga tahu rasanya. Iya. Itu kalau menurut fikih ada kaidah yang mengatakan la yasirul haramu marratain. Haram itu kan bagi orang yang mencuri. Jadi misalkan ada orang mencuri, misalkan ini pisang ini curian ya, kan haram. Kalau saya mencuri misalkan, saya konsumsi saya haram. Tapi kalau sudah saya berikan jenengan, jenengan kan tidak tahu kan ini aslinya dari mana. Intinya kalau namanya pisang adalah halal. Kemudian jenengan dahar, jenengan makan, ya untuk jenengan tidak dikatakan haram. Jadi makanan dan minuman yang tadi dikatakan kalau hijab makanan minuman sebagai hijab dua-dua kita. Nggih. Bukan makanan itu tadi. Lagi bagi orang yang memang dia menghasilkannya dari sumber yang haram. Misalkan ya makanan itu dikonsumsi oleh komandan jenengan sendiri. Misalkan komandan itu hasil dari suap atau hasil dari menipu dan lain sebagainya, begitu kan? Kalau dia sendiri yang mengkonsumsi, ya itu bisa dikatakan hijab untuk doa yang makbul untuk dia. Tapi kalau sudah diberikan kepada orang lain, wah ini doanya buah ini halal, ya sudah saya makan. Saya husnudon aja, mungkin dia di belakang rumah punya kebun pisang. Nah, gitu aja. Kalau jenengan ragu-ragu, ya sudah berikan lagi kepada orang lain. Nah. Nah, agama ini mudah, menyenangkan, menggembirakan Pak. Masuk uang. Ya termasuk uang. Kalau jenengan yakin ini, misalkan orang yang beri saya ini, misalkan bandar judi, bandar ini, ya saya terima, kemudian jenengan berikan kepada orang lain tanpa jenengan ceritakan, ya dia sudah halal. Poin itu ini dari jenengan kan. Nah, makanya haram itu tidak bisa menjadi haram dengan dua kali proses, tidak bisa. Dua kali proses, misalkan saya yang mencuri kan, terus saya berikan ke jenengan, ini kan sudah dua kali proses kan. Kalau saya, ya ini haram, nah, karena ini hasil mencuri kan, misalkan kan ini. Tapi ketika saya berikan kepada jenengan, kan ini sudah dua kali proses. Apalagi jenengan berikannya kepada orang lain, berarti tiga kali. Nah, maka ini sudah tidak dihukumi haram lagi. Kecuali kalau memang zatnya itu haram, misalkan dideh gitu ya. Dideh itu kan biasanya tukang jagal kambing atau tukang jagal sapi itu kan darahnya diwadahi gitu, kemudian digodok, dibekukan. Lah itu namanya haram kalau itu. Jadi berarti masih satu proses. Sudah dikatakan dua itu, yeah. Satu kali proses ya yang pelakunya itu, yang pelakunya. Tapi kalau jenengan mamang atau ragu-ragu, ya lebih baiknya kasihkan kepada orang lain, misalkan anak-anak yang keleleran di pinggir jalan, orang-orang yang lebih membutuhkan lah, ya. Atau misalkan jenengan diberi uang riba,
Ya, jangan terus ekstrim haram, itu terlalu ngecus itu ge. Nah, jenengan ambil buat fasilitas yang sekiranya tidak ke dalam perut. Misalkan memperbaiki WC musola, memperbaiki jembatan yang sedang rusak, atau misalkan apalah yang intinya untuk fasilitas umum yang tidak dimakan oleh manusia. Berarti termasuk misalkan dulu kita dapat satu rumah Nggih. dengan riba, Nggih. diturunkan ke anak dan 2 kali proses. Nggih, 2 kali proses sudah. Nggih. Makanya sekarang adanya bank syariah itu masya Allah, saya akui luar biasa itu, karena menyelamatkan umat daripada riba. Besi sekarang kalau saya tanya akotnya memang semuanya halal Pak itu. Ya. Itu produk mana? Temboro. Ya, bank syariah itu punyanya negara. Itu kan gabungan dari beberapa bank kan, dari Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, kemudian BRIS, BRI Syariah. Digabung jadi satu untuk memperkuat perekonomian syariah, akhirnya menjadi nama BSI, Bank Syariah Indonesia. Walaupun dananya Nggih. dari Bank Indonesia juga. Iya, walaupun dananya dari Bank Indonesia, ya kalau dihitung begitu semua ya satu dunia itu ya riba semua kalau gitu. Nah, nggih. Baik, nggih, kita akhiri nggih. Yang ada pertanyaan silakan maju, nanti kita infiradi aja gitu. Nggih. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu. Pokok Pak, yang masih mau bertanya silakan.